Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu bid'atin dhalalah. Kita tak henti-hentinya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kita kesempatan untuk memperbanyak bekal kita ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta, mengatur semua kehidupan, kemudian memberikan rezeki, maka sudah haknya oleh Allah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk disembah, ya. Dan haknya Allah itu adalah terhadap makhluknya hanya buduhu wala yusyriku bihi syai'an. Jadi haknya Allah terhadap hamba-hambanya adalah bahwa hamba-hambanya itu mereka itu menyembah Allah saja, ya, dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan apabila hamba-hamba Allah itu jin dan manusia, ya, sudah melaksanakan haknya Allah yang mereka lakukan, ya tadi ya, yaitu menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan sedikit pun, maka Allah akan memberikan hak makhluk terhadap Allah. Ya, apa itu hak makhluk terhadap Allah? Setelah makhluk itu melakukan kewajibannya tadi, melaksanakan haknya Allah, yaitu bahwasanya makhluk itu tidak akan disiksa oleh Allah. Ya, jadi kalau mereka sudah menyembah Allah saja, tidak mempersekutukan Allah, maka Allah tidak akan menyiksa mereka. Nah, alhamdulillah adik-adik sekalian, siang hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita mengenai metabolisme lemak. Di sini kita semakin mempelajari tentang tubuh kita, ya, tentang metabolisme, tentang pengaturan yang sempurna ini, ya, ini akan semakin menambah keyakinan kita dan menambah semangat kita, ya, untuk beribadah kepada Allah saja, ya. Jadi mudah-mudahan ilmu ini menjadi manfaat bagi kita semua. Nah, salah satu komponen utama dari bahan makanan yang kita makan itu adalah lemak, ya. Jadi kita membutuhkan lemak ini dalam gizi kita. Dari dalam makanan kita itu kita kira-kira butuh 40% lemak, ya, 30-40% lemak. Nah, lemak ini dalam makanan dia akan mendatangkan rasa yang gurih, enak, ya. Jadi kalau yang gurih, yang enak itu biasanya mengandung lemak. Kemudian di dalam lemak ini juga terkandung energi yang tinggi yang bisa kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian dalam lemak ini juga terkandung vitamin-vitamin yang bisa membantu tubuh kita untuk meningkatkan fungsinya. Nah, apa itu lemak atau lipid? Ya, lipid itu bahasa bahasa ilmiahnya. Kalau lemak itu bahasa Indonesia, lipid itu adalah suatu senyawa yang disusun oleh asam lemak dan gliserol. Ya. Jadi lipid itu adalah suatu senyawa yang disusun oleh asam lemak dan gliserol. Jadi ini asam lemak, ya, dia mempunyai 3 atom C, ya, sebagai kepalanya.
Kemudian mempunyai rantai samping, R1, R2, R3 ini rantai samping. Nah, kemudian dia terikat dengan gliserol. Ini gliserol, ya. Nah, bentuk alkohol gliserol ini. Nah, kalau gliserolnya 2, namanya triasil gliserol. Ini kan kalau gliserolnya 3, namanya triasil gliserol, ya. Kalau 2 namanya diasil gliserol. Kalau gliserolnya 1, monoasil gliserol, ya. Nah, ini tergantung jumlah gliserolnya. Kalau 3 disebut dengan triasil gliserol, atau dalam pengertian lain juga disebut trigliserida. Nah, trigliserida ini merupakan bentuk cadangan makanan utama, ya, yang digunakan oleh tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, jadi kalau kelebihan energi dan energi itu akan disimpan, maka dia akan disimpan di dalam bentuk triasil gliserol ini, ya, di dalam jaringan adiposa kalau untuk hewan dan manusia, ya. Kalau pada tumbuhan disimpan di jaringan di buahnya atau di bijinya, ya, di benihnya, ya. Nah, ini triasil gliserol ini sebagai sumber cadangan makanan utama. Nah, kemudian sewaktu tubuh membutuhkan energi tambahan, ya, jadi dalam kondisi tidak makan atau puasa, ini dia nanti akan dipecah, ya, menjadi asam lemak bebas. Nah, lipid ini bersifat nonpolar, jadi sifatnya itu tidak polar, dia nonpolar. Jadi dia tidak larut dalam air karena dia bersifat nonpolar. Kemudian fungsi biologisnya, lipid ini adalah cadangan energi. Karena lipid ini sifatnya padat, ya. Kemudian sifat lipid ini dia kecil tapi energi yang tersimpan itu besar, kompak dia. Dan dia tidak menyerap air. Nah, bedanya lipid dengan glikogen, ya. Kalau glikogen itu kan penyimpanan bentuk gula di dalam otot. Glikogen itu dia menyerap air. Nah, jadi kalau seandainya manusia dan hewan itu cadangan energinya disimpan semua dalam bentuk glikogen, tentu tubuhnya akan membengkak, ya. Karena glikogen itu dia menyerap air. Nah, jadi sangat tidak menguntungkan bagi manusia. Ya, jadi tubuh kalau dia disimpan energinya yang berlebih semuanya dalam bentuk glikogen, glikogen itu akan menarik air sehingga tubuh itu akan membengkak karena kelebihan air. Nah, alhamdulillah kita Allah ciptakan menyimpan energinya dalam bentuk lemak sehingga dia padat, kompak, ya. Jadi walaupun bentuknya padat, itu ringkas, nah tetapi energi yang disimpan itu sangat besar. 1 mol lemak itu bisa menghasilkan 9,3 kilokalori. Sedangkan karbohidrat, ya, itu cuma menghasilkan 4 kilokalori saja, ya, dan protein juga sama. Nah, kemudian lipid ini juga dibutuhkan tubuh kita untuk menyusun membran sel. Jadi sel-sel tubuh kita ini, membran selnya itu disusun oleh 2 lapis lipid atau lipid bilayer. Ya, jadi untuk melindungi bagian-bagian dalam sel, ya, untuk menjalankan fungsi sebagai pembatas antara lingkungan dalam dan lingkungan luar sel, ini disusun oleh lipid ini. Ya, selain lipid, struktur penyusun membran sel itu juga ada protein, kemudian ada juga yang namanya kolesterol, ya. Nah, kemudian lipid ini juga bisa digunakan sebagai pensinyalan, ya. Jadi dibuat menjadi molekul untuk menyampaikan pesan antar sel. Contohnya adalah hormon-hormon yang dia disintesis dari lipid. Contohnya adalah hormon-hormon seks, ya, seperti androgen, progesteron, ya. Nah, ini dibentuk dari lipid. Kemudian sitokin proinflamasi seperti golongan ini, ya, yang dibuat dari asam arekidonat. Nah, itu adalah jenis lipid juga. Nah, dia menjadi
eukaryotin namanya ya. Nah, itu menjadi mediator peradangan. Nah, ini juga merupakan dari lipid ya, bentuk dari lipid. Nah, jadi lipid itu bisa dibagi-bagi menjadi asam lemak ya, kemudian gliserolipid kalau dia berhubungan antara asam lemak dengan gliserol. Nah, ini bentuk gliserolipid ya. Kemudian gliserofosfolipid kalau dia ada fosfatnya. Nah, gliserofosfolipid ini adalah molekul penyusun membran sel atau plasma membran ya. Kemudian sphingolipid ini untuk menyusun jaringan saraf ya. Saccharolipid lipid itu kalau dia disusun juga dengan komponen ada gulanya ya, atau disebut dengan lipopolisakarida ya. Kemudian poliketida ini kalau ada ini digabung dengan nukleotida ya. Kemudian lipid sterol atau kolesterol dan lipid renol atau karotenoid. Ini macam-macam lipid ya. Nah, ini strukturnya ya, dia itu strukturnya ada kepalanya ya. Kepalanya ini molekul yang dia polar ya. Jadi dia sifatnya hidrofilik. Jadi dia suka air. Nah, sedangkan ekornya dia hidrofobik atau non polar. Jadi dia tidak suka air ekornya. Nah, jadi apabila dia berada di dalam cairan, maka kepalanya akan selalu menghadap air dan ekornya itu akan ini menjauhi air. Ya, maka apabila dia dalam suatu cairan, dia akan berinteraksi dengan lipid yang lain. Dia akan membentuk suatu komunitas. Ya, nah komunitasnya ini bisa dia dalam bentuk lipid bilayer. Jadi lipid bilayer ini adalah penyusunan lipid dua lapis ya, yang kepalanya ini adalah hidrofobik menghadap air, sedangkan ekornya itu yang saling melindungi sehingga mereka tidak kena air. Ya, bukan cuma dua lapis, walaupun selapis juga bisa. Mereka akan membentuk komunitas yang namanya misel. Ya, mereka saling melindungi ekornya agar tidak kena air, dilindungi oleh kepala yang polar. Jadi mereka akan saling berkumpul. Ya, sehingga dia akan membentuk suatu misel yang namanya misel ini ya. Jadi lingkungan ini air, dia akan dihadapi oleh kepalanya, sedangkan ekornya yang sifatnya hidrofobik dia akan disimpan di dalam ya. Jadi sifat umum dari lipid ini dia tidak larut dalam air atau hidrofobik, tetapi dia larut dalam pelarut polar seperti eter dan lain-lain ya. Jadi ekornya ini yang dia sifatnya hidrofobik atau non polar, tidak larut ya. Nah, ini contohnya fosfolipid tadi ya. Ini ada kepalanya ya, kemudian ada ekornya yang dia bersifat hidrofobik. Nah, lipid tadi ya bisa diklasifikasikan juga berdasarkan ini pembentuknya ada asam lemak. Asam lemak itu ada yang tersaturasi, asam lemak yang jenuh, ada yang unsaturasi, ya, tidak jenuh ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya gliserida, yaitu ada yang netral, ada yang fosfogliserida. Kalau fosfogliserida dia mengandung molekul fosfat. Nah, ini ya, ada molekul fosfatnya. Nah, kemudian ada non-gliserida. Ya, lipid non-gliserida contohnya itu lilin, sphingolipid, steroid ya. Contoh sphingolipid ini contohnya sphingomyelin dan glikolipid. Kemudian lipid kompleks ini contohnya adalah lipoprotein ya. Nah, lipid ini kita dapatkan terutama dari makanan ya. Dari makanan itu paling banyak dalam makanan kita ini mengandung triacylglycerol ya. Makanan ini kesukaan anak-anak saya nih, ada pizza ya, kemudian sosis, kemudian dia burger ya. Jadi ini makanan ini mengandung triacylglycerol pada umumnya ya. Nah, triacylglycerol ini dia adalah bentuk lemak simpanan makanan ya. Jadi bentuk lemak di dalam makanan ya. Nah, kemudian pencernaan lipid ini di lidah atau di mulut ya, itu sudah ada sedikit enzim yang bisa mencerna lipid namanya lipase lidah
ya, atau lingual lipase. Tapi dia kemampuannya terbatas. Jadi dia menghidrolisis lipid itu tidak terlalu kuat, ya, tetapi sudah terjadi sedikit pencernaan dari lipid, makanya kita bisa merasakan gurih, ya, makanan itu, ya, itu karena sudah ada enzim dari lipase lidah, ya. Jadi kita bisa merasakan rasanya enak, gurih makanan itu karena sudah ada lipid yang bisa dicerna di lidah. Nah, kemudian selanjutnya makanan itu akan masuk ke dalam lambung, ya. Nah, di lambung ini juga ada lipase lambung, ya. Jadi lipase lambung ini dia akan memecah, ya. Jadi triasilgliserol ini dia akan dipecah satu ekor gliserolnya, ya, menjadi dia 2 monoasil gliserol. Kemudian 2 monoasil ini akan dipecah lagi sehingga dia akan menjadi asam lemak bebas dan gliserol, ya. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah peran daripada garam dan asam empedu. Karena garam dan asam empedu ini dia akan menyebabkan emulsi lipid. Jadi dia mengganggu integritas lipidnya ini, ya. Nah, lipid ini sangat kuat persatuannya ini, ya. Nah, jadi kalau dia dalam bentuk globul seperti ini, bentuknya komunitas seperti ini, sulit untuk enzim-enzim pencerna lipid untuk mencerna lipid, ya. Jadi perlu bantuan pengganggu, ya, yang dia bisa merusak integritas lipid. Nah, fungsi ini dijalankan oleh garam dan asam empedu. Mereka akan mengganggu integritas lipid sehingga lipid itu akan terpotong-potong, ya, persatuan mereka ini akan pecah, ya, sehingga dia lebih mudah untuk digesti atau untuk dicerna, ya. Nah, ini fungsi emulsifikasi ini dilakukan oleh garam dan asam empedu, ya. Jadi dari sini dihasilkan garam dan asam empedu akan bercampur dia dengan makanan sehingga dia akan mengemulsikan lipid. Nah, kemudian ada tambahan enzim lipase pankreas. Ya, ada tambahan enzim lipase pankreas yang dia berfungsi untuk mencerna lipid, sehingga lipid itu akan diserap dalam asam lemak dalam bentuk yang sederhana, yaitu asam lemak bebas dan gliserol, ya. Nah, kemudian ini tadi peran garam empedu, ya. Jadi garam empedu ini disintesis dari dalam hati, ya, di dalam hepar, kemudian disekresikan ke kantung empedu, ini gallbladder. Nah, saat ada makanan yang masuk ke lambung, ya, kemudian dia akan melewati lambung menuju usus halus ke duodenum. Nah, ini akan mengaktifkan ini, ya, gallbladder-nya, ya, kantungnya ini untuk mensekresikan garam dan asam empedu. Dia akan keluar dari ductus ductus biliaris, ya. Kemudian akan keluar dari sphincter Oddi. Ada katupnya di sini namanya sphincter Oddi, ya. Nah, kemudian dia akan bercampur di sini dengan makanan, ya. Nah, hormon yang dia menstimulasi kontraksi dari kantung empedu ini, jadi saat kita lagi makan, ya. Nah, ada hormon yang namanya kolesistokinin. Nah, dia ini akan merangsang kantung empedu ini untuk berkontraksi sehingga dia akan mensekresikan garam dan asam empedunya, ya. Nah, kolesistokinin ini juga mempunyai reseptor di pankreas, ya. Jadi kolesistokinin selain punya reseptor di kantung empedu di sini juga mempunyai reseptor di pankreas, sehingga pankreas juga akan mensekresikan pankreatic juice, ya, yang berisi berbagai macam enzim pencernaan dan bikarbonat. Nah, karena kondisi makanan dari lambung itu asam, pH-nya 1, ya. Nah, sedangkan pH atau derajat keasaman dari enzim-enzim pencernaan di usus halus, pencernaan lemak, pencernaan karbohidrat, pencernaan protein, ya, itu harus dalam kondisi basah, ya, agak sedikit basah. pH-nya harus 6 atau 7. Maka pankreas juga mengeluarkan bikarbonat yang dia akan menawarkan keasaman dari asam lambung sehingga dia akan pH-nya akan naik,
ya. Nah, garam-garam dan asam-asam empedu ini akan mengikat globul-globul lemak sehingga dia akan integritasnya akan terganggu sehingga dia akan lebih mudah dipecah oleh peristaltik otot ya. Nah, jadi ini droplet lipid ini kan gede dropletnya ya. Dia bulat besar ya. Nah, dia memerlukan ini ya apa namanya? Memerlukan agen pengganggu ya untuk agar lebih mudah enzim-enzim pencerna lemak itu dia mencerna ya trigliserida dan lemak-lemak lain ya. Nah, maka garam-garam empedu ini ya dia akan merusak integritasnya. Jadi dia itu nggak bisa bergabung ya. Jadi lipid droplet ini ya dia akan ini apa namanya diikat ya oleh enzim yang namanya kolipase. Jadi kol ini artinya penolong atau pembantu ya. Jadi kalau kolipase ini adalah enzim yang membantu kerja enzim lipase. Nah, dia akan memotong-motong droplet lemak ini ya. Dropletnya ini yang besar-besar itu akan dipotong sehingga dia akan keluar lipid-lipid yang lebih kecil yang berupa triasilgliserol atau trigliserida. Nah, setelah trigliserida ini keluar ya, garam-garam dan asam-asam empedu ini dia akan mencegah mereka terintegrasi kembali. Ya, jangan lagi terbentuk lipid droplet setelah dipotong kolipase, dia akan dicegah agar tidak bersatu lagi. Ya, dia menyelip di tengah-tengah masing-masing triasilgliserol. Nah, sehingga enzim pemotong lemak atau enzim lipase dia bisa bekerja melakukan pemotongan atau digesti di triasilgliserol ya, sehingga triasilgliserol ini dia akan terpotong sehingga dia akan menjadi asam lemak bebas dan gliserol ya. Nah, jadi kolipase ini membantu dia mengikat lemak dan lipase, jadi mengurangi hambatan ya. Nah, kemudian ini kerja enzim lipase tadi yang dihasilkan oleh pankreas tadi ya. Yang pertama, enzim lipase pankreas dia memotong triasilgliserol ya. Kemudian dengan bantuan air namanya ini reaksi hidrolisis. Jadi dia memotong triasilgliserol, ekornya dipotong satu menjadi diasilgliserol ya. Nah, tapi bentuk diasilgliserol ini juga belum terlalu kecil ya, dia harus dipotong lagi ya sehingga dia memerlukan kerja lagi ya, kerja dari enzim lipase ini dengan bantuan air melakukan reaksi hidrolisis, dia akan memotong lagi ya diasilgliserol ini dipotong satu ekornya lagi ya. Nah, sehingga yang dihasilkan adalah 2 monoasilgliserol. Maksud 2 ini adalah dia terikat pada gliserolnya ini terikat pada atom karbon nomor 2 ya. Nah, kita ingat tadi ya, ini gambarnya, Dek. Nah, ini kan ada atom karbon nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 ya dari asam lemaknya ya. Nah, dikatakan triasilgliserol kalau dia punya 3 gliserol yang mengikatnya. Ini 1, ini 2, ini 3 ya. Nah, fungsi tadi dari lipase itu adalah dia memotong satu-satu ininya. Ya, dari triasilgliserol dipotong satu sebelah kanan di nomor 3 dulu bisa ya. Nah, kemudian dia akan menjadi diasilgliserol. Nah, kemudian diasilgliserol yang tinggal 2, gliserolnya juga dipotong lagi satu. Ya, jadi tinggal 2, ini maksudnya tinggal gliserolnya di C nomor 2 ini aja. Ya, makanya namanya 2 monoasil gliserol. Ya, ngerti ya? Ini namanya 2 monoasil gliserol. Jadi masih ada 1 ekor gliserolnya yang dia terikat di atom C nomor 2. Nah, kemudian di lipase juga dia mengandung enzim yang namanya kolesterol esterase. Nah, kolesterol yang terkandung di dalam makanan, misalkan di dalam membran sel, ya kita makan daging itu kan ada membran selnya kan, membran sel otot. Nah, itu mengandung kolesterol. Ya, kemudian kalau kita makan udang, ya itu tinggi kolesterol ya. Kemudian makan
kuning telur ya, itu banyak sekali kolesterolnya yang terdapat di dalam sel telur itu ya. Nah, ini dia di bentuk simpanan kolesterol itu adalah kolesterol ester di dalam organisme ya, di dalam hewan atau tumbuhan bentuk simpanan itu adalah kolesterol ester. Nah, agar dia bisa diserap oleh saluran cerna kita, maka dia harus dipotong, nggak boleh dalam bentuk kolesterol ester. Ya, makanya enzim dari lipase pankreas itu salah satunya adalah enzim kolesterol esterase. Dia akan memotong ester di sini, di ujung kolesterolnya ini dipotong, ya sehingga dia akan menjadi kolesterol bebas. Nah, kolesterol bebas inilah yang bisa diserap oleh saluran cerna kita, ya bisa diserap oleh sel-sel usus halus, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau fosfolipid? Fosfolipid ini kan tadi adalah komponen utama pembentuk membran. Ini fosfolipid nih. Ini namanya fosfolipid nih ya. Nah, dia ini kalau bentuk seperti ini nggak bisa diserap, ya. Nah, maka dia harus dibuang, ya. Namanya dengan enzim, ya, yang namanya fosfolipase A2, ya. Jadi fosfolipid ini fosfatnya itu akan dibuang atau dirombak ya, sehingga dia akan kehilangan rantainya satu ya, rantai nomor 2-nya ini akan hilang ya. Ini kan rantainya satu, rantai 2, ada 2 rantai ya. Nah, rantai ini akan dipotong satu, nah, sehingga dia akan menjadi lisofosfolipid. Nah, sehingga dia cuma punya satu rantai saja, rantai samping saja punya. Dia cuma punya R-nya satu. Nah, inilah yang bisa diserap oleh saluran cerna kita ya. Nah, tadi makanan tadi itu dibantu dengan garam dan asam empedu ya. Nah, ini tadi dibantu oleh kolipase ya. Jadi yang ini yang droplet lemak yang besar ini akan dipecah-pecah oleh kolipase. Nah, kemudian kan kalau dia sudah dipecah tetapi tidak diganggu, mereka akan reunian ya. Akan kembali lagi ya, reuni ya. Nah, makanya untuk mencegah reuni mereka, inilah fungsi dari garam empedu. Dia mengikat, ya, ada mengganggu mereka agar nggak berikatan satu sama lain. Nah, ini makanya bentuk emulsi. Ya, jadi droplet yang besar ini dipecah oleh kolipase, kemudian diganggu integritasnya oleh garam empedu, sehingga dia akan terjadi bentuk emulsi dari droplet-droplet lemak menjadi lebih kecil lagi. Nah, kalau sudah lebih kecil ini, maka lipase dia akan lebih mudah bekerja karena permukaannya menjadi lebih luas ya. Jadi dia lebih mudah bekerja dibandingkan harus mencerna droplet lemak yang besar seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini enzim-enzim tadi lipase ya. Dia akan memotong di ini gliserol yang nomor 1, nomor 3 ya, sehingga dia akan menjadi gliserol dan asam lemak bebas ya. Ini dua asil monogliserol namanya ya. Nah, kemudian setelah dalam bentuk ini ya, nah mereka itu akan terbentuk menjadi misel-misel ya. Nah, misel ini adalah gabungan dari ini ya, dari asam-asam lemak ya yang yang diganggu oleh asam dan garam empedu ya. Maka dia akan diserap ya. Nah, tetapi yang diserap cuma lemaknya saja, asam lemak dan monoasil gliserolnya ini saja yang diserap. Nah, sedangkan garam-garam empedunya ya, dia tidak ikut diserap oleh usus halus. Nanti dia akan diserap di usus besar. Dia akan lewat ya. Nah, jadi nanti ini jadi yang bisa masuk ke dalam ini sel-sel epitel usus halus ya. Nah, lemak ini dia akan masuk ke badan Golgi, sel-sel epitel usus halus. Kemudian di badan Golgi dia akan dirakit ya. Jadi fungsi badan Golgi ini untuk perakitan ya. Nah, dia akan dirakit dengan protein ya. Akan dirakit dengan protein sehingga dia akan membentuk lipoprotein. Lemak ini kan nggak larut sama air tadi. Dia takut sama air ya. Jadi bagaimana mungkin lemak itu bisa beredar ke seluruh tubuh yang dia melalui peredaran darah. Makanya dia harus dibungkus dengan pembungkus yang larut air. Namanya lipoprotein ya. Nah, di badan Golgi inilah dia akan diassembling ya, akan dirakit. Nah, sehingga
lemaknya ini tadi akan dibungkus oleh lipoprotein menjadi yang namanya kilomikron. Nah, yang ini. Ya. Nah, jadi ini kilomikron ini dari lipoprotein ya. Jadi ini adalah fosfolipid tapi cuma satu layer dia ya. Nah, di dalamnya inilah lemak-lemak yang dia sifatnya takut air tadi. Nah, kemudian di sini juga ada protein yang ditanamkan di sini sebagai sebagai dia bagian ligan yang akan dikenali oleh reseptor-reseptor dari ini ya, dari kilomikron ini. Nah, kemudian kilomikron ini dia akan masuk ke pembuluh limfe ya, ke pembuluh limfe. Nah, berbeda dengan protein dan karbohidrat. Kalau protein karbohidrat langsung masuk ke kapiler usus halus. Tetapi kalau lemak, dia nggak masuk ke kapiler usus halus. Nanti dia masuk ke kelenjar limfe dulu. Nanti baru keluar, baru ke peredaran darah. Ya. Nah, ini tadi dari triasilgliserol dipecah oleh enzim-enzim lipase. Ya. Kemudian dia akan dirakit di dalam tadi badan Golgi, di sel-sel epitel usus halus ya. Kemudian di dalamnya ini ya, dia itu fosfolipid, kolesterol, kemudian vitamin ya, dia akan dibungkus dengan lipoprotein tadi ya, sehingga akan menjadi kilomikron. Nah, kemudian dia akan keluar ya, diserap masuk ke kelenjar lakteal atau kelenjar limfe ya. Nah, kemudian ini kalau untuk fosfolipid, kolesterol dan vitamin-vitamin larut lemak ya. Tetapi rantai lemak yang pendek, ya, jadi rantai asam lemak yang pendek, dia sifatnya larut air, jadi dia nggak perlu dibungkus. Yang dibungkus ini adalah rantai lemak rantai panjang asam lemak saja, seperti fosfolipid, kolesterol, ya, triasilgliserol itu kan panjang, besar. Nah, tapi kalau yang asam lemak rantai pendek, dia larut air, dia langsung masuk ke darah saja, ya. Nah, begitu juga tadi garam empedunya. Ya, garam empedunya tadi dia ditransport aktif masuk ke peredaran darah, ya, garam-garam empedu. Nah, ini tadi ya di epitel usus halus. Jadi garam empedunya ya, dia mengganggu integritas dari asam lemak yang sudah dicerna agar dia tidak bersatu lagi. Nah, kemudian dia akan berdifusi secara simpel ya, masuk ke dalam sel-sel epitel usus halus ya. Nah, kemudian trigliserida yang vitamin larut lemak, kemudian kolesterol, dia akan masuk ke badan Golgi di sel-sel epitel usus halus, kemudian dibungkus dengan selubung protein ya, atau yang disebut dengan kilomikron jadinya nanti. Kemudian dia akan bereksositosis, tetapi bukan ke kapiler pertama kali, dia ke lakteal dulu ya, ke saluran limfe. Nanti baru keluar dari saluran limfe, saluran cerna, nanti baru dia akan bergabung ke pembuluh darah yang lebih besar ya. Nah, bagaimana garam empedu? Ya, garam empedu ini dia tadi tidak diserap oleh usus halus ya, sedikit sekali dia diserap. Nah, dia itu akan masuk ini lagi ya, diserap ulang ya, terutama di bagian usus halus yang lebih bawah. Nah, dia 95% dia akan diserap ulang ya. Nah, kemudian dia akan masuk ke peredaran darah ya. Kemudian dia akan dikembalikan ke hepar ya. Nah, kemudian setelah itu garam-garam empedu tadi dia akan kembali dimasukkan ke kelenjar ke kantong empedu ya. Kalau nanti ada rangsangan dari hormon kolesistokinin tadi, dia akan disekresikan untuk membantu proses emulsifikasi lemak ya. Nah, jadi 95% garam dan asam empedu itu akan diserap ulang ya. Nah, ini di dalam dinding usus halus asam lemak, kemudian monoasilgliserol yang tinggal gliserolnya di nomor 2 tadi ya. Nah, dia akan dikondensasikan. Jadi dibungkus ya, tadi di dalam suatu pembungkus yang namanya lipoprotein. Ini ya, kilomikron namanya ya. Nah, ini dia mengandung
ada protein periferal ya. Protein ini berfungsi sebagai ligand ya. Kemudian dia ini ada fosfolipidnya, kemudian ada kolesterolnya juga untuk mengintegrasikan ini biar dia agak sedikit ini kaku ya. Nah, ini kilomikron dia. Jadi di kilomikron ini dibentuk di usus ya. Kilomikron itu dibentuk di usus. Nah, ini bentuknya. Ya, ini bentuk secara umum dari lipoprotein. Jadi ada bagian fosfolipidnya, kemudian ada kolesterolnya, fungsinya untuk menambah kekakuan sedikit di membrannya. Kalau tidak ada kolesterol, dia akan terlalu cair membrannya. Ya. Kemudian di dalamnya baru ini berisi triacylglycerol, kolesterol, vitamin larut lemak, dan lain-lain. Nah, kemudian juga mempunyai protein integral dia, namanya apoprotein B100. Nah, ini berfungsi sebagai ligand yang nanti akan dikenali oleh reseptor. Ya. Nah, kilomikron tadi dia setelah di-assembling di Golgi kompleks di saluran cerna di usus halus, epitel usus halus, dia akan keluar ke saluran limfe ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya di peredaran darah dia akan masuk ke peredaran darah ya. Nah, kemudian kilomikron tadi yang baru keluar dari usus ya, kilomikron muda ini yang muda, dia akan ketambahan protein. Ya. Ya, dia akan ketambahan protein ApoC dan ApoE namanya. ApoC2 dan ApoE2 ya, sehingga dia akan menjadi kilomikron yang matang. Kalau kilomikron yang masih muda ya, yang masih ABG, belum dewasa ya istilahnya ya. Dia cuma punya ApoB48 saja. Protein di permukaannya. Jadi protein ApoB48. Nah, waktu dia di peredaran darah, dia akan ketemu dengan kilomikron HDL, ya high density lipoprotein. Kemudian HDL ini akan mendonorkan protein ApoC2 dan ApoE-nya kepada kilomikron. Sehingga kilomikron ini sekarang punya 3 protein, ApoB48, ApoC2 dan ApoE. Maka dia akan menjadi kilomikron yang matang ya, yang sudah siap menjalankan tugasnya. Nah, tugasnya kilomikron ini membagi-bagikan, mendistribusikan lemak ya, triacylglycerol dan kolesterol tadi ke seluruh tubuh ya, ke jaringan adiposa, kemana-mana ya. Nah, ini tadi ya kilomikron yang keluar dari saluran limfe tadi belum matang ya. Nah, kemudian dia akan keluar ke peredaran darah, ke pembuluh darah, bertemu dengan HDL dia tadi ya, bertemu dengan si HDL, dikasih 2 protein lagi tadi ya, protein ApoC2 dan ApoE ya, maka dia akan menjadi kilomikron yang matang ya, yang mengandung ApoB48, ApoC2 dan ApoE. Nah, kemudian kilomikron yang matang ini dia mempunyai reseptor di jaringan adiposa ya, atau dia di hepar, maka dia akan menuju ke jaringan adiposa. Nah, dia cuma mengantarkan saja ya, mengantarkan lemaknya ya. Jadi lemaknya itu diantarkan ke jaringan adiposa. Nah, di jaringan adiposa, di membran selnya jaringan adiposa itu ada enzim yang namanya lipoprotein lipase. Nah, lipoprotein lipase ini dia akan mencerna lemak yang ada di dalam kilomikron ya, sehingga lemak itu bisa ditransfer masuk ke dalam sel dalam bentuk fatty acid. Nah, di dalam jaringan adiposa ya, fatty acid-nya tadi dia akan ditambahkan gliserol 3-fosfat ya, sehingga dia akan menjadi bentuk triacylglycerol. Nah, bentuk triacylglycerol inilah yang menjadi simpanan cadangan makanan, cadangan energi. Ya, jadi fatty acid itu akan ditambahkan gliserol 3-fosfat sehingga dia akan menjadi triacylglycerol. Ini bentuk cadangan energi yang sewaktu-waktu bisa digunakan lagi. Nah, kemudian kilomikron ini juga punya reseptor di hepar, di sel-sel hepar, yang kemudian dia akan masuk ya, kemudian akan ini kolesterolnya akan ditaruh di hepar ya. Nah, kemudian kolesterolnya itu dia akan diubah disimpan di hepar, kemudian triacylglycerolnya ditambah dengan glukosa ya, dia akan diassembling di hepar. Diassembling dia menjadi VLDL. Nah, VLDL ini ya dia mempunyai reseptor di seluruh jaringan. Ya. Jadi kalau kilomikron reseptornya di adiposa dan di hepar.
Nah, setelah dia di pool ya, jadi poolnya itu hepar kilomikron ini sudah menjadi kilomikron sisa, dia akan diabsorpsi oleh hepar ya, kolesterolnya akan didegradasi ya, disimpan. Kemudian triasilgliserolnya akan ditambahkan glukosa, dibungkus ya sehingga dia akan menjadi triasilgliserol. Glukosanya juga ini diubah menjadi triasilgliserol, kemudian akan diassembling. Ya, dia akan dibentuk yang namanya VLDL. Nah, VLDL ini mempunyai reseptor di seluruh jaringan, ya, baik jaringan adiposa maupun jaringan-jaringan yang lainnya, ya. Nah, kemudian setelah dia mendonorkan ininya, isinya ke jaringan adiposa, maka VLDL ini akan berkurang, ya, density-nya menjadi IDL, ya. Nah, ini kalau ini yang namanya kilomikron, ya kita lihat dia fosfolipidnya 4%, kok ininya triasilgliserolnya sangat tinggi 90%, ya. Nah, kemudian proteinnya cuma 1%. Nah, kalau dia sudah menjadi LDL, ya LDL low density lipoprotein, fosfolipidnya dia akan meningkat, triasilgliseridanya gliseridanya akan berkurang, kolesterolnya akan bertambah, ya. Apalagi kalau sudah menjadi HDL, ya, maka fosfolipidnya akan semakin bertambah, triasilgliseridanya akan semakin berkurang, kolesterolnya berkurang dan proteinnya juga bertambah untuk HDL. Nah, ini metabolisme lipoprotein, ya. Jadi tadi di dalam usus akan dibungkus triasilgliserol, kolesterol dan macam-macam lemak itu ya, vitamin ya, dia akan dibungkus sehingga menjadi kilomikron. Ya, dibungkus dengan lipoprotein sehingga menjadi kilomikron, ya. Nah, kemudian kilomikron ini dia akan ketambahan tadi protein ya, oleh HDL tadi ya, ketambahan protein sehingga kilomikronnya akan menjadi kilomikron yang matang. Kemudian dia akan ini mendonorkan atau dia akan menyampaikan lemak-lemak yang di dalam kilomikron ini di jaringan adiposa dan di hepar, ya. Nah, kemudian dia akan kembali diserap oleh hepar, ya. Jadi dia akhir perjalanan kilomikron ini adalah di hepar. Nah, di hepar dia akan didegradasi, ya. Nah, kemudian dari hepar, ya. Nah, dari hepar ini tadi kolesterol ya, kemudian triasilgliserida, dia akan dibungkus menjadi kilomikron yang baru yaitu VLDL. Ya. Nah, VLDL ini mempunyai reseptor di seluruh jaringan tubuh, ya. Nah, VLDL ini akan didegradasi ya menjadi IDL ya, dan kemudian akan menjadi LDL. Ya, LDL. Nah, kemudian akan kembali ke sel perifer ya, kemudian dia akan didegradasi. Bisa dia ke hepar didegradasi atau di sel perifer. Jadi ujung terminal dari perjalanan LDL itu adalah kembali ke hepar. Ya. Dia diabsorpsi oleh hepar atau dia kembali ke jaringan perifer. Ya. Nah, kalau HDL dia lain lagi ya. HDL ini diproduksi di liver dan kemudian juga ini dari intestin juga di dua tempat ya, di intestin dan di liver. Nah, kemudian dia akan mengambil lemak-lemak yang berlebihan di jaringan perifer. Nah, kemudian dia akan membawa kembali masuknya ke hati lagi, ke hepar lagi. Nah, jadi ujung perjalanan HDL ini ya, dia dibuat di intestin atau dibuat di liver, dua tempat pembuatannya, kemudian dia akan berjalan ya, dia akan ke seluruh jaringan tubuh mengambil kelebihan dari kolesterol dan triasilgliserida, kemudian dia akan kembali lagi ke hepar untuk mempool atau menyimpan kelebihan dari kolesterol, trigliserida dalam hepar. Makanya HDL ini disebut dengan lipoprotein yang baik ya, karena dia mengambil kelebihan jaringan lemak ya, atau mengambil kelebihan triasilgliserol dan kolesterol dari seluruh jaringan di tubuh kita. Nah, karena kalau dia berlebihan
ya, lemak-lemak itu, sel-sel lemak itu berlebihan, terutama LDL, ya, terutama LDL ini, LDL ini, kalau dia ini menetap di pembuluh darah, ya, di bagian tunika media pembuluh darah, ya, atau tunika intima, dia akan teroksidasi. Nah, sehingga dia ini akan memancing sel-sel fagosit, sel-sel darah putih, ya, sel-sel leukosit, fagosit, untuk memakannya ini, ya. Nah, kalau dia sudah dimakan oleh sel darah putih, ya, makrofag, ya, maka dia akan menjadi sel foam, ya. Sel foam itu sel yang besar seperti busa, dan kalau dia menumpuk terus, ya, sel foamnya itu dia akan menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah. Nah, kalau dinding pembuluh darahnya menebal, ya otomatis peredaran darahnya akan terhambat, ya, sirkulasinya akan berkurang, ya. Jadi lumennya, apa namanya, diameter pembuluh darahnya akan menyempit kalau dia terjadi banyak sel foam. Ya, ini yang disebut dengan plak aterosklerosis, ya. Nah, tadi kilomikron, tadi nasibnya, ya, jadi dari dibuat di usus kilomikron ini, ya, dia punya reseptor, selain dia jaringan adiposa juga punya reseptor jaringan lemak, ya. Dia setelah ketambahan protein dari HDL tadi, dia akan menjadi kilomikron matang, dia punya reseptor di jaringan otot dan di jaringan lemak, kemudian terakhir dia akan diabsorpsi di hepar, ya. Nah, di sini dia akan dihancurkan, ya, karena reseptor terakhir dari kilomikron ini ada di hepar, maka dia akan diambil oleh hepar secara endositosis, ya, kemudian akan dihancurkan oleh lisosom. Nah, kemudian kelebihannya tadi, ya, kilomikron, triacylglycerol, kolesterol, nanti dia akan dibungkus dengan kilomikron, dengan lipoprotein yang baru yang disebut dengan ini HDL, ya, VLDL, ya. Nah, bagaimana kalau tubuh kita dalam keadaan puasa? Ya, dalam keadaan puasa, tubuh kita kekurangan energi, maka hormon-hormon yang akan meningkatkan gula darah seperti glukagon, epinefrin, ya, dia mempunyai reseptor di jaringan adiposa. Ya, hormon-hormon glukagon, kemudian epinefrin, dia mempunyai reseptor di jaringan adiposa. Nah, jaringan adiposa ini, ya, yang sudah aktif reseptor dari hormon-hormon yang ini, yang lipolisisnya, ya, hormon-hormon dari epinefrin, ya, glukagon, ya. Nah, dia ini akan mengaktifasi lipolisis, ya. Jadi ini namanya hormon sensitif lipase namanya. Dia akan mengaktifkan lipase yang ada dalam jaringan adiposa, kemudian akan dicerna ini trigliseridanya, yang bentuk simpanannya ini, sehingga dia akan menjadi asam lemak dan gliserol. Ya, nah, asam lemak dan gliserol ini dia karena bentuknya kecil, asam lemak yang sederhana yang rantai pendek, kemudian gliserol bentuknya kecil, dia bisa larut darah, ya. Jadi nggak perlu dibungkus, dia bisa larut darah. Nah, makanya dia bisa beredar ke peredaran darah, dia bisa masuk ke hepar. Gliserolnya ini bisa dibentuk menjadi glukosa, ya, melalui proses gluconeogenesis. Ya, ingat ya kemarin ya, gluconeogenesis itu pembentukan glukosa dari bahan-bahan non karbohidrat. Ini dari gliserol. Ya, jadi dia akan dilakukan proses gluconeogenesis sehingga akan dihasilkan glukosa yang bebas. Glukosa ini akan ditransfer ke seluruh jaringan tubuh, terutama di otak. Karena otak ini memerlukan asupan glukosa yang tinggi. Nah, kemudian fatty acid-nya juga bisa ditransfer ke seluruh bagian tubuh, ya, terutama masuk ke hepar. Fatty acid-nya ini dia bisa langsung mengalami beta oksidasi asam lemak, yaitu di dalam mitokondria. Nah, bisa juga fatty acid-nya ini diubah menjadi benda keton, ya. Kalau dia mau langsung dibuat ATP, fatty acid-nya itu akan dilakukan ini beta oksidasi menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA-nya akan masuk siklus asam sitrat sehingga dia akan menjadi energi ATP. Atau kalau dia mau ditransfer lagi, fatty acid-nya bisa dibentuk benda keton. Nah, benda keton ini juga larut air, ya, sehingga dia bisa didistribusikan melalui peredaran darah. Nah, benda keton ini bisa digunakan sebagai bahan alternatif oleh jantung,
oleh otot, ya. Nah, benda keton ini bisa dioksidasi. Dia menjadi sumber tenaga, sumber bahan bakar untuk otak, untuk jantung, atau untuk otot, ya. Nah, kemudian triacylglycerol ini juga fatty acid tadi bisa dibentuk lagi menjadi bentuk simpanan triacylglycerol. Nah, tetapi kalau triacylglycerol ini karena besar bentuknya, panjang rantainya, dia tidak larut lemak, ya, maka dia harus dibungkus oleh lipoprotein yang namanya VLDL. Jadi dibungkus dalam bentuk VLDL. Nah, VLDL ini bisa dia ke hepar, ya, ke ini ke jantung, ya, atau ke otot, ya, bisa juga, ya, dia punya ini reseptor di situ. Nah, VLDL-nya ini akan membawa triacylglycerol ini untuk masuk ke dalam sel-sel ini, sel-sel jantung, sel-sel otot, ya. Bisa juga ini, ya, ke atau fatty acid-nya bisa langsung, ya. Fatty acid ini kan tidak butuh pembungkus, jadi dari adiposa dia langsung ke peredaran darah, langsung masuk ke jantung dan ke otot. Nah, otak ini cuma dua ini sumbernya. Kalau nggak glukosa, benda keton, ya. Jadi lemak itu nggak ke otak. Nah, setelah nyampai di dalam sel, apa yang terjadi, ya? Nah, setelah lemak itu sampai di dalam sel, dia masuk ke dalam sel, maka lemak itu yang pertama, kalau tidak dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk energi, lemak ini akan dibuat menjadi triacylglycerol, ya. Nah, jadi ini asam lemak bebas yang sudah masuk ke dalam sel kita, ya. Kalau dibutuhkan untuk menjadi energi, dia akan dilakukan proses oksidasi, ya. Asam lemak ini dioksidasi. Dia akan dimasukkan ke mitokondria, kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA-nya akan masuk ke siklus asam sitrat, sehingga akan menghasilkan NADH, FADH2 yang banyak. Nah, ini akan dibawa ke rantai transport elektron melalui proses fosforilasi oksidatif menghasilkan ATP yang banyak, ya. Nah, ini kalau butuh energi. Nah, tapi kalau tidak butuh energi, ya, intermediate 2 dan 3 yang berupa pirufat, ya, atau asetil-CoA, ini bisa dibentuk lagi menjadi fatty acid, ya, dikembalikan lagi bentuknya menjadi fatty acid. Jadi tidak butuh energi lagi, tidak butuh ATP lagi. Nah, makanya kita ini bentuk dia asetil-CoA atau bentuk yang karbon 3, ya, pirufat, itu bisa dibentuk lagi menjadi fatty acid. Nah, kemudian kalau memang tidak dibutuhkan menjadi energi, ya, nah maka fatty acid-nya ini akan dibentuk menjadi triacylglycerol lagi sebagai bentuk simpanan cadangan energi, ya, dikembalikan lagi dia. Nah, jadi di dalam sel, ya, ini adalah plasma membran. Jadi rantai panjang fatty acid tadi yang dibawa oleh kilomikron, ya, atau dibawa oleh VLDL, ADL, ya, yang dalam bentuk lipoprotein tadi, dia akan dicerna oleh lipoprotein lipase, lipoproteinnya, sehingga dia akan menjadi bentuk asam lemak rantai panjang ini, ya. Nah, kemudian dia akan masuk langsung ke dalam plasma membran, ke dalam sel, karena dia kan bentuknya larut lemak, ya, sehingga tidak perlu seperti glukosa dia perlu transporter, atau asam amino perlu transporter, dia nggak perlu, karena dia bisa langsung berdifusi langsung, ya, nggak perlu. Nah, kemudian agar fatty acidnya nggak kemana-mana lagi, dia harus segera diikatkan dengan ATP, ya, sehingga dia menjadi fatty acyl-CoA. Jadi ditambahkan ATP, ditambahkan fosfat, sehingga dia menjadi aktif, yang namanya fatty acyl-CoA. Nah, fatty acyl-CoA ini udah nggak bisa keluar lagi dia, ya, dia sudah mantap di dalam sel. Nah, kemudian apabila ini diperlukan sebagai bahan baku untuk membuat ATP untuk pembakaran energi, maka fatty acyl CoA ini harus ditransfer ke membran dalam mitokondria, gitu ya. Nah, tetapi bentuk fatty acyl CoA ini nggak bisa menembus membran mitokondria. Makanya dia harus melepaskan CoA-nya. Jadi CoA-nya dilepas, fatty acylnya ini akan diikat oleh molekul pembawa, kurirnya, gojeknya istilahnya, ya, namanya karnitin. Karnitin ini adalah protein yang dia bisa mengikat fatty acyl, ya. Nah, sehingga dia akan masuk, ya, dari membran
dari luar mitokondria menembus membran luar mitokondria, ya. Dan mitokondria ada dua membran, ya, membran dalam, membran luar, ya. Nah, kemudian dia akan memindahkan sampai ke bagian matriks mitokondria, ya, sampai ke bagian paling dalam dari mitokondria, ke matriks. Nah, kemudian setelah di matriks, fatty acid ini akan diikatkan lagi dengan CoA, sehingga fatty acid-nya akan menjadi fatty acid CoA lagi. Ya, tadinya kan di sini fatty acid CoA, tapi nggak bisa masuk, ya. Makanya CoA-nya dilepas, dia akan diikat oleh karnitin fatty acid-nya, ya. Nah, kemudian fatty acid karnitin ini akan mengantarkan fatty acid-nya itu masuk ke dalam matriks mitokondria. Di dalam mitokondria, di matriksnya, dia akan diikatkan lagi dengan CoA, sehingga dia nggak keluar-keluar lagi, ya. Jadi nggak keluar-keluar lagi kalau sudah diikatkan dengan fatty acid, dengan CoA ini, fatty acid-nya. Kalau dia bentuk fatty acid biasa, dia bebas keluar masuk, ya. Nah, kemudian fatty acid CoA ini akan mengalami beta oksidasi. Jadi dia dipotong-potong. Jadi mengalami pemotongan, ada 7 kali pemotongan, ya, sehingga satu molekul fatty acid CoA ini akan menghasilkan 8 asetil CoA. Ya, nah, asetil CoA ini baru bisa masuk ke siklus asam sitrat untuk menghasilkan NADH dan FADH2. Selanjutnya ini akan dibawa masuk ke rantai transport elektron menghasilkan ATP yang banyak. Nah, asetil CoA ini juga dia bisa diubah menjadi benda keton. Ya, tadi benda keton ini bisa dikeluarkan, ya, bisa untuk bahan bakar untuk otak, ya, benda ketonnya, atau jantung, ya. Nah, ini jadi setelah nyampai di ini di sitoplasma, ya, tadi hasil CoA-nya ini kan nggak bisa masuk ke mitokondria, jadi harus dilepas dulu CoA-nya, ya. Kemudian dia diikat oleh karnitin, namanya asil karnitin. Karnitin ini akan mengantarkan si asil ini untuk masuk ke membran ke matriks mitokondria. Nah, kemudian asilnya ini, ya, karnitinnya akan melepaskan asil, kemudian asilnya ini akan digabungkan dengan CoA sehingga menjadi asil CoA lagi. Nah, asil CoA ini bentuk rantai yang panjang, ya. Nah, ini melalui proses yang namanya beta oksidasi, dipotong-potong sebanyak 7 kali pemotongan sehingga menjadi asetil CoA, ya. Nah, asetil CoA ini bisa langsung masuk ke siklus asam sitrat, ya, sehingga akan menghasilkan NADH dan FADH2. Setelah itu proses beta oksidasi juga menghasilkan NADH dan FADH2 juga sama. Nah, ini makanya dia banyak sekali energi yang dihasilkan dari 1 mol lemak itu, ya. NADH dan FADH2-nya ini akan membawa elektron ke rantai transport elektron sehingga dia akan terjadi di sini fosforilasi oksidatif, ya. Elektron terakhir dia akan diikatkan dengan oksigen, akan membentuk H2O, ya. Nah, kemudian setiap elektron dia berjalan di rantai transport elektron ini, proton yang dari dalam matriks mitokondria akan keluar ke intermembran space yang akan menimbulkan perbedaan beda potensial. Nah, beda potensial ini akan menyebabkan perpindahan difusi proton kembali ke matriks mitokondria melalui enzim ATP sintase. Ya. Nah, waktu dia melewati inilah dihasilkan energi, dan energinya itu bisa digunakan untuk membuat ATP dari ADP. Ya, jadi ADP ditambahkan 1 molekul fosfat, ya. Nah, maka dia akan menjadi ATP. Ya. Nah, asetil CoA tadi juga bisa dibuat benda keton, ya, bisa dioksidasi di jaringan ekstrahepatik seperti di otak dan di jantung tadi, ya. Nah, ini proses oksidasi asam lemak yang terjadi dalam mitokondria setelah dia tadi dibawa oleh karnitin, ya, dia masuk ke dalam ini matriks mitokondria, dilakukan pemotongan, ya. Sebelum dipotong, ya, dia harus dimasukkan dulu tetapi, ya, dimasukkan ke dalam matriks mitokondria dulu, ya. Jadi asam lemak itu sebelum dia didegradasi, ya, dia akan ditambahkan dulu fosfat sehingga dia akan menjadi asil CoA. Ya, kalau sudah bentuk dalam asil CoA ini dia tidak bisa keluar masuk membran lagi, nggak bisa keluar sel lagi, ya. Nah, kemudian setelah itu asil CoA ini akan diangkut oleh karnitin. Ya, ini gojeknya tadi, ya, yang dari luar mitokondria dia akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria dengan bantuan karnitin, ya. Di karnitin ini akan mengikat hasil, ya, kemudian CoA-nya dilepas, kemudian setelah dia sampai di matriks mitokondria, ya, dari sini ini matriksnya, ya.
Ini di luar mitokondrianya, ini sitosol. Nah, jadi karnitin ini tugasnya adalah dia membawa masuk asil ini ke rantai panjang asam lemak itu. Ya, setelah dia masuk ke matriks mitokondria, baru dia diikatkan lagi jadi CoA, sehingga menjadi asil CoA yang sama seperti yang di luar matriks, yang di luar mitokondria. Ya. Nah, setelah dia menjalankan tugasnya, karena tadi balik lagi dia ke membran luar mitokondria, balik lagi dia cuma sebagai pembawa saja. Nah, ini beta oksidasi asam lemak, ya. Jadi dari satu asil CoA ini bisa dipotong sebanyak 7 kali reaksi, ya. Jadi satu asil CoA ini ada C-nya 16 atom karbon, satu asil CoA dipotong 7 kali, ya. 1 2 3 4 5 6 7, sehingga dia totalnya akan menghasilkan 8 buah asetil CoA. Ya. Jadi rantai panjang asam lemak yang 16C tadi dipotong sebanyak 7 kali dalam reaksi yang namanya beta oksidasi, ya. Menghasilkan 8 buah asetil CoA. Nah, asetil CoA yang tadi bisa masuk ke siklus asam sitrat, ya, menghasilkan ATP yang banyak atau dibentuk benda keton, ya. Nah, yang pertama adalah dehidrogenasi dulu. Jadi beta oksidasi ini pertama adalah reaksi dehidrogenasi, ditarik dulu hidrogennya, ya, dari ujung lemak asil CoA, ya, dilakukan dehidrogenasi, ya, ini ditarik dulu, kemudian dilakukan penambahan air atau hidratasi, ya. Kemudian setelah ditambahkan air, dilakukan oksidasi, ya, dilakukan oksidasi, yaitu penambahan oksigen, ya, kemudian dilakukan tiolisis, ya, dengan penambahan CoA, ya. Nah, jadi dilakukan tiolisis dengan penambahan CoA sehingga akan menghasilkan fatty acyl CoA yang kekurangan 2 atom C yang lebih pendek, ya. Jadi kalau tadi dia 16, sekarang dia berkurang setelah dipotong, mengalami 4 kali reaksi dehidrogenase, hidratasi, oksidasi, tiolisis, ya. Dia akan mengalami pemotongan 2 rantai, ya. Dua atom C-nya dipotong, sehingga akan menghasilkan asil CoA yang lebih pendek dan menghasilkan satu asetil CoA. Nah, ini kan masih ada 14 nih. Maka dipotong lagi. Totalnya akan menghasilkan 8 buah asetil CoA. Nah, ini setiap kali pemutusan asetil CoA dan dari asetil CoA dia menghasilkan 14 ATP. Ya, jadi 14 ATP dia dihasilkan, banyak sekali, ya. Nah, ini yang dihasilkan dari pemotongan ini. Nah, ini ada 7 kali pemotongan, ya. Berarti 7 kali 14 berapa? Ya, banyak sekali energi yang dihasilkan dari lemak ini yang tersimpan dalam lemak. Nah, jadi tadi asetil CoA dia tidak bisa menembus membran mitokondria, ya. Jadi dia bisa juga ini di dalam matriks mitokondria, ya. Nah, ini asetil CoA ini dia diikatkan menjadi sitrat, ya. Jadi asetil CoA ini tidak bisa keluar masuk matriks mitokondria karena dia terhalang oleh membran mitokondria. Ada 2 membran dalam dan membran luar. Nah, bagaimana agar asetil CoA ini bisa keluar masuk? Nah, dia harus dikombinasikan, dirakit dengan oksaloasetat, ya, sehingga asetil CoA dan oksaloasetat ini bisa diubah menjadi sitrat. Nah, kemudian sitrat ini yang akan bisa keluar masuk mitokondria, dikeluarkan dalam bentuk sitrat dari matriks mitokondria ke sitosol. Nah, dalam bentuk sitrat dia sudah sampai ke sitoplasma, ya. Nah, kemudian oleh ATP sitrase liase enzim ini dia akan mengubah kembali sitrat menjadi oksaloasetat dan asetil CoA, sehingga asetil CoA-nya ini bisa pindah, ya. Jadi dia menyelundup dari sini. Ya, kalau dia langsung nggak bisa lewat. Makanya dia harus ini dulu, dia bergabung dulu dengan oksaloasetat, jadi sitrat. Nah, sitratnya bisa keluar masuk, ya. Nah, kemudian setelah di luar, sitratnya ini dipecah lagi menjadi oksaloasetat dan asetil CoA. Nah, asetil CoA yang di luar ini, ya, bisa berguna untuk fungsi-fungsi yang lain. Ya, ini yang namanya tadi siklus sitrat tadi, yang namanya siklus sitrat. Jadi asetil CoA ini, ya, dia di dalam matriks itu kan nggak bisa keluar dari mitokondria, nggak bisa ke sitosol. Makanya asetil CoA ini yang berlebihan, ya, dia harus dikeluarkan karena kalau berlebihan juga nggak bagus, ya.
Makanya dia dikeluarkan tetapi harus digabung dengan oksaloasetat dulu. Sehingga dia akan menjadi sitrat. Nah, sitrat ini punya transporter. Jadi punya channel dia di situ, bisa dia lewat, ya. Nah, setelah sampai di sitosol, sitrat ini kemudian akan dipecah lagi menjadi oksaloasetat dan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA di sini yang sudah di sitosol, ya, itu bisa dibentuk lagi menjadi fatty acid, ya, digabung lagi dengan CO2, ya, asetil-CoA menjadi fatty acid yang panjang lagi. Jadi asetil-CoA ini kan C-nya tadi 2 ya, Dek, ya. Ingat ya. Fatty acid ini minimal C-nya 16. Ya. Nah, jadi dia bisa dibentuk lagi menjadi rantai panjang lagi. Nah, kemudian yang fatty acid ya bisa masuk dengan karnitin tadi ya untuk dipecah menjadi asetil-CoA di dalam matriks mitokondria. Nah, kemudian asetil-CoA ini bisa diubah menjadi benda keton. Nah, tujuannya adalah agar menjadi bahan bakar alternatif untuk otak, kemudian jantung tadi ya. Nah, asetil-CoA ini butuh 2 molekul asetil-CoA untuk dijadikan aseto-asetil-CoA ya. Nah, jadi butuh 2 molekul asetil-CoA, ini C-nya 2 ya. Ini C ditambah 2 jadi 4 C-nya, 1 2 3 4 ya. Nah, kemudian menjadi aseto-asetil-CoA. Nah, kemudian dia akan maaf, C-nya 3 ya ternyata. Ya, jadi C-nya ini 1 2 3 4. Ini C-nya 4 ya. Dibuang 1 C-nya ternyata. Ya. Jadi C-nya ini dibuang 1 jadi 3 salah benar 4 ya. 4 asetil-CoA ini 4 atom C ya. 4 atom C. Tetap 4 atom C. Nah, kemudian dia akan diubah oleh HMG-CoA sintase menjadi ini ya 3 hidroksi metil butyryl CoA. Kemudian oleh HMG-CoA liase dia diubah menjadi asetoasetat. Asetoasetat ini C-nya dia 4 atom karbon ya. Nah, asetoasetat inilah yang disebut dengan benda keton. Ya, asetoasetat ini bisa dibuang satu atom karbonnya menjadi aseton. Atom karbonnya 3 ya. Atau dia dibuang hidrogennya 1 ya menjadi 3 hidroksibutirat. Kalau 3 hidroksibutirat ini karbonnya 4 ya. Jadi kalau karbonnya 3 itu namanya aseton, kalau karbonnya 4 3 hidroksibutirat atau asetoasetat ya. Nah, benda keton ini bisa dipecah lagi ya menjadi asetil-CoA. 3 hidroksibutirat tadi diubah menjadi asetoasetat, dipecah lagi menjadi asetil-CoA dan akhirnya akan menjadi 2 asetil-CoA ya. Nah, kemudian triasylgliserol dan fosfolipid dibuat dari asil CoA. Ya, jadi asil CoA tadi rantai lemak rantai panjang tadi itu bisa dibuat menjadi triasylgliserol atau fosfolipid. Nah, jadi dibuat oleh sel kita sebagai bahan baku untuk membentuk organel-organel sel. Ya, bisa untuk cadangan makanan juga. Ya, kalau untuk cadangan makanan dibentuk menjadi triasylgliserol saja. Ya, atau dibentuk komponen lipid membran yaitu dibentuk sebagai gliserofosfolipid. Ya, kalau gliserofosfolipid bedanya di ekornya ini yang 3 ini kan ekornya fatty acid semua, gliserol palanya 1 ya. Nah, di ininya ekornya ini 2 fatty acid dan 1 fosfat dengan grup kepalanya 1 ya. Nah, kemudian kalau dia mau jadi mediator radang, ini dibentuk jadi plasmalogen dan platelet activating factor ya. Ini dibentuk menjadi mediator radang. Contohnya prostaglandin ya dan lain-lain. Kemudian kalau dia dibentuk menjadi komponen utama membran saraf, ya, maka dia akan dikombinasikan dengan fosfat juga dengan sphingosine ya menjadi sphingomyelin atau menjadi glikolipid ya. Glikolipid ini khusus untuk sel saraf ya, tidak ada cerebroside, sulfatid dan lain-lain ya. Nah, jadi ini bahannya dari asil CoA ya. Asil CoA itu tadi adalah rantai asam lemak yang panjang yang 16 atom karbon ya, bisa digabung menjadi simpanan makanan atau jadi komponen membran sel atau mediator radang atau jadi komponen yang lain. Nah, kemudian dari asetil-CoA juga bisa disintesis kolesterol ya. Jadi asetil-CoA ini kan tadi C-nya 2 ya. Nah, dengan enzim tiolase dia akan menjadi aseto-asetil-CoA digabung jadi C-nya 4 ya, atom karbonnya jadi 4.
Kemudian ditambah oleh enzim HMG-CoA sintase, dia akan menjadi 3 hidroksi metil butyryl CoA atau HMG-CoA. HMG-CoA ya. HMG-CoA ini C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ditambahkan lagi 2 atom C di sini ya. Ditambahkan lagi asetil CoA yang baru ya. Jadi asetil CoA ini 3 buah asetil CoA ya. Yang pertama digabung 2 dulu asetil CoA dengan tambahan 1 lagi asetil CoA menjadi 3 hidroksi metil butyryl CoA atau disebut dengan HMG-CoA ya. Nah, HMG-CoA ini dia ini C-nya 6 ya. Kemudian akan dibuang 1 atom C-nya ya. Jadi dibuang 1 2 3 4 5 6 enggak 1 2 3 4 5 6 tetap ya. Jadi HMG-CoA reduktase ini cuma melakukan reaksi reduksi saja terhadap HMG-CoA. Dia akan menjadi mevalonat ya. Mevalonat ini C-nya 6. Nah, kemudian ya mevalonat ini akan dipotong. Nah, baru mevalonatnya ini dipotong menjadi isopren, atom C-nya menjadi 5 ya. Jadi mevalonat yang dipotong, 1 atom C-nya menjadi isopren. Nah, isopren ini kemudian akan digabung 6 buah isopren berkondensasi membentuk skolen ya, kemudian akan dilakukan siklisasi, dibentukkan cincin ya, menjadi cincin kolesterol. Nah, kemudian cincinnya ini akan dipotong 3 atom karbonnya sehingga kolesterol itu totalnya atom karbonnya ada 27 atom C ya. Jadi dari asetil CoA bahannya diubah menjadi asetil CoA C-nya 4 ditambahkan 2 lagi C-nya menjadi HMG-CoA. HMG-CoA diubah menjadi mevalonat. Mevalonat itu kemudian akan mengalami pemotongan 1 atom C menjadi isopren. Nah, isopren ini akan digabungkan 6 buah isopren digabung menjadi 1, dilakukan proses siklisasi, kemudian totalnya 30 atom C, kemudian dipotong lagi 3, dilakukan dekarboksilasi sehingga kolesterol itu mempunyai 27 atom C ya. Nah, kolesterol ini berguna untuk menjadi bagian membran sel. Jadi dia akan menyela-nyela di antara lipid membran sel, kemudian dia akan menjadi bagian yang membuat membran sel itu menjadi lebih kaku ya. Kemudian kolesterol bisa diasetilisasi dari kolesterol ester, jadi bentuk simpanan tadi ya. Jadi kolesterol ester ini bisa disimpan di dalam sel, ya, disimpan di dalam hati atau dikemas dalam VLDL. Kemudian kolesterol ini bisa jadi bahan baku hormon steroid seperti hormon testosteron, aldosteron, ya. Nah, jadi itu steroid, ya. Kemudian bisa dibuat asam empedu, ya, misalnya kolat, ya, tadi berguna untuk pencernaan lemak. Nah, ini jadi ringkasan kita ya. Jadi setelah dia masuk sel tadi ya, lipid itu dalam bentuk ini ya, fatty acid ya, fatty acid yang bebas. Kalau tidak diperlukan, fatty acid ini akan disimpan dalam bentuk triasil gliserol, disimpan dalam sel ya. Kalau dia diperlukan sebagai bahan bakar, maka dia akan dimasukkan ke mitokondria ya. Jadilah dia asil CoA. Asil CoA dipecah sebanyak 7 kali, dipotong 7 kali, ya, menjadi asetil CoA. Ya, kemudian dia akan dimasukkan ke siklus asam sitrat, bisa, ya, atau dibuat benda keton bisa untuk bahan bakar alternatif. Nah, atau asetil CoA-nya ini bisa dibuat menjadi kolesterol, ya. Nah, kemudian asetil CoA-nya ini juga bisa digabung-gabung lagi, yang C-nya 2, digabung-gabung lagi menjadi C-nya ini, C-nya 16, menjadi asil CoA. Nah, kemudian asil CoA digabung lagi, beberapa asil CoA menjadi fatty acid lagi. Nah, fatty acid ini bisa dibuat menjadi mediator radang, yang namanya eukosanoid. Ya. Atau juga bisa dibuat dari gliser, menjadi gliseroposfolipid. Ya. Jadi, fatty acid ini bisa dibuat menjadi bagian dari membran sel juga. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Silakan. Hal indakum soal? Tafadhol. Ini bingung atau tertarik atau gimana ini?
Ada pertanyaan nggak? Mabruka. Ada pertanyaan nggak? Kamu jelas nggak kuliahnya? Nggak ada yang resen? Oh iya, Ramadan. Rifki Izhar Ramadan. Silakan. Baik dok, izin bertanya dok. Tadi kan Silakan. di salah satu gambar yang dokter yang ada VLDL, HL itu dok. Ya, kenapa itu? Ini. Itu kan ada yang VLDL, ada IDL, ada HDL. Bedanya apa? Gitu. Ya kan kalau itu kan low density Pak. Itu Yang mau densitasnya saya yang ya membedakan. yang mau saya tanyain itu di salah satu gambar yang dokter ada juga tadi di bawah kalau nggak salah dokter. Lanjut lagi, coba dokter. Ini? Bukan dokter. Ya ini Ini tadi. ya. Ini. Sebelumnya dokter. Ya itu. Ini. Yang tadi dokter. Ini. Nah ya ini. Ya. Oh ya. Nah VLDL ini kan kalau di gambar ini bisa gerak ke jantung, bisa gerak ke otot. Iya. Sementara kalau HDL, LDL itu bisa nggak masuk ke dalam jantung sama otot gitu? Ya, beda fungsinya. Kalau VLDL ini dia mendistribusikan lemak dari hepar ya ke seluruh jaringan ekstrahepatik. Jadi dia membawa triacylglycerol dan kolesterol dari hepar ini untuk didistribusikan ke seluruh jaringan. Nah, kalau HDL dia beda, dia membawa balik lagi. Jadi kelebihan lemak-lemak yang di jantung, di otak, di pembuluh darah, ya di otot. Nah, ini akan dibalikkan lagi ke liver, ke hepar. Nah, itu makanya dia dikatakan sebagai lipoprotein yang baik karena dia mengurangi tumpukan dari lemak itu di jaringan ekstrahepatik, kolesterol dan lemak, ya. Karena lemak yang teroksidasi, ya, dia bisa menyebabkan terjadinya timbunan foam cell tadi yang dimakan oleh sel-sel fagosit, ya, akan menyebabkan kalau terjadi di pembuluh darah penyempitan pembuluh darah atau plak aterosklerosis. Begitu. Terus juga dokter, kalau HDL itu kan katanya ngebawa balik ya dokter. Ya, membawa balik. Kenapa VLDL nggak bisa bawa balik dokter? Reseptornya di mana? Oh, Ya, reseptor. tergantung reseptornya. Jadi kan dia kan bisa nempel di sel itu karena ada reseptornya. Ya, tadi kan beda-beda reseptornya. Ya, kalau dia ini apa namanya yang HDL reseptornya ApoC, ApoE dan ApoA. Nah, ini di mana dia reseptornya berbeda, ya. Kemudian yang VLDL reseptornya beda juga, ya. Jadi dia memang beda tugas, ya. Memang beda tugasnya, ya. Jadi dia berbeda tugasnya. Kalau yang VLDL, IDL, ya, itu dia membawa lemak dari hepar untuk didistribusikan ke jaringan ekstrahepatik. Tetapi kalau yang HDL, nah dia membawa kembali, ya, membawa kembali kelebihan lemak itu ke dalam hepar. Nah, ini HDL ini. Nah, HDL ini dihasilkan atau dibuat di intestin dan di dalam liver, ya. Dia menjadi nasjen HDL dengan ketambahan ApoA, ApoA1, ApoA2, ApoC, ApoC2, ApoC3, ya. Dia akan menjadi HDL3, ya. Nah, HDL3 ini juga, dia akan membawa kolesterol bebas, ya, kemudian trigliserida yang kelebihan dari jaringan ekstrahepatik, kemudian dia akan menjadi penuh dengan muatan, dia menjadi HDL2. Nah, HDL2 ini dia reseptornya ada di hepar, ya. Nah, jadi dia akan masuk ke hepar, kemudian didegradasi di sini. Nah, jadi muatannya juga di ini, ya, di degradasi di hepar, disimpan lagi di hepar. Nah, berbeda dengan yang tadi, ya, VLDL. VLDL ini dia dibuat di hepar, ya, di assembling di sini, kemudian dia mempunyai reseptor di seluruh jaringan tubuh. Nah, sehingga dia bisa mendistribusikan
fosfolipid, kolesterol bebas, ya, kemudian vitamin-vitamin ya ke seluruh jaringan tubuh. Nah, kemudian setelah dia berkurang muatannya, dia menjadi IDL, ya. Kemudian dia menjadi LDL, ya. Kemudian LDL itu akan direabsorpsi oleh sel perifer. Nah, dia ujungnya kalau VLDL ini ya bisa dia di sel perifer atau dia kembali ke hepar dalam bentuk IDL. Ya, jadi dia belum sempat menjadi LDL, IDL sudah bisa direabsorpsi lagi ke hepar. Tapi dia sudah menjalankan tugasnya untuk membagi-bagikan lemak dan kolesterol ke seluruh jaringan ekstrahepatik. Bagaimana, Dek? Baik, dokter, sudah terjawab. Terima kasih, dokter. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Izin, dokter. Mas Muki? Izin, saya Malia, dokter. Malia Aksan. Ya, silakan. Ini tadi dokter sebelumnya kan ada ngebahas tentang fatty acid yang rantai panjang, rantai pendek itu ya, dok ya? Ya, ya. Dimana kalau misalkan rantai pendek itu katanya bisa langsung masuk ke pembuluh darah ini. Ya, sedangkan kalau fatty acid yang panjang harus masuk ke lipoprotein. Lipoprotein itu ya, dok ya. Nah, itu sebenarnya masih kurang paham gitu loh, dok. Kenapa dia itu nggak bisa, misalnya nggak bisa gitu, dok, yang misalnya panjang terus dibikin pendek aja, terus dia nanti masuk ke darah. Nah, ini jawabannya ini ya. Kalau yang rantai panjang ini contohnya triacylglycerol. Ini kan nggak larut air ya, dia karena dia panjang rantainya ya. Jadi dia itu ada satu kepalanya namanya gliserol, kemudian ada ekornya asam lemaknya ya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Nah, triacylglycerol ya, ini kepalanya tadi gliserol, larut air ini kepalanya nih ya. Nah, kemudian ini ekornya dia tidak larut air ya. Makanya dia tidak larut di dalam air karena ekornya panjang ya. Nah, pada terjadi pemutusan ya, jadi apa di hidrolisis lipid itu ya, maka dia akan dipotong rantainya tadi, ekornya tadi ya, menjadi 2 monoasilglycerol dan asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas ini dia cukup kecil, jadi dia itu larut dalam air, nggak perlu dibungkus. Ini pendek dia ya, karena dia molekul yang hidrofobiknya tadi sebenarnya di ekornya tadi ya, yang panjang ya. Nah, kalau dia sudah dipotong ya menjadi yang lebih pendek ya, nah maka dia sifat kelarutannya akan bertambah sehingga dia lebih mudah larut di dalam darah. Jadi asam lemak rantai pendek dan gliserol itu bentuk larut dari lemak gliserol. Begitu. Baik, Malia. dokter. Terima kasih, dokter. Oke, Mabruka? Baik, izin bertanya, dokter. Saya Mabruka Zara dengan NPM 118811073. Izin bertanya mengenai kolesterol, dokter. Untuk kolesterol, sepertinya saya pernah dengar untuk kolesterol baik dan yang buruk ya, dokter. Nah, untuk kedua kolesterol ini beda seperti apa ya, dokter? Maksudnya untuk kolesterol yang baik apa kita boleh konsumsi seperti itu, dan untuk di kolesterol buruk apa yang kita tidak boleh konsumsi? Maksudnya perbedaannya, dokter, dan di dalam metabolisme ini tepatnya ada di mana, dokter, untuk kedua kolesterol itu? Terima kasih, dokter. Ya. Itu yang benarnya itu bukan kolesterol baik buruk, tapi ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh, ya. Jadi di sini nih ada fatty acid, ada asam lemak yang jenuh dan yang tidak jenuh, ya. Nah, kalau yang jenuh ini, ya, dia mempunyai kalori yang tinggi, ya. Contohnya yang digoreng, ya, makanan yang digoreng dia akan meningkatkan meningkatkan kalori dari lemaknya itu sendiri, ya. Nah, berbeda dengan yang lemak alamiah, yang dia lemak tak jenuh, ya. Jadi lemak tak jenuh ini dalam kacang-kacangan, ya, dalam tanam-tanaman, ya, minyak zaitun atau seperti itu, ya. Nah, dia ini ada ikatan rangkapnya. Nah, di sini tidak saya tampilkan ini.
Ya, mestinya saya tampilkan juga. Oh, ini nih ada nih ya. Ada yang dia ikatan rangkap ya. Nah, dia kalau dia ikatan ini berarti jenuh dia ini. Ya, dia tidak ada ikatan rangkapnya. Tapi kalau ada ikatan rangkap ya, ya berarti dia ini ya tidak jenuh. Nah, jadi dia energinya lebih sedikit. Nah, jadi kalorinya lebih rendah. Jadi kalau makan makanan yang digoreng itu, ya itu lemak jenuh semua, ya lemak jenuh. Jadi kalorinya banyak. Jadi kalau orang yang bekerja dengan otot, tukang bangunan, petani, ya yang bekerja dengan otot makan gorengan nggak apa-apa, ya karena kalori yang dibutuhkan memang besar, digunakan untuk beraktivitas berat. Tapi kalau kayak dosen, ya duduk aja kerjaannya, nggak perlulah banyak-banyak makan gorengan. Ya, karena nanti kalau dia nggak nggak dihabiskan sebagai tenaga, ya dia akan disimpan dalam bentuk lemak, ya dalam bentuk triacylglycerol, akan ditumpuk di jaringan adiposa, ya akan menimbulkan penambahan berat badan, kelebihan kalori yang akhirnya akan menyebabkan obesitas dan penyakit-penyakit lain. Kalau sudah obesitas, ya kena penyakit lain gampang, ya kena diabetes, kena penyakit jantung koroner, dislipidemia, banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh obesitas. Bagaimana Mbak Bruka? Baik dokter, terima kasih. Izin bertanya lagi dokter. Oh ya. Untuk maaf dokter, sebelumnya untuk tentang metabolisme ini sumbernya bisa didapat dari mana ya dokter? Kita bisa belajar dari buku Harper ya, biokimia kedokteran Harper, atau Devlin, buku Devlin, biokimia kedokteran Devlin, atau satu lagi boleh Lehninger, boleh ya. Jadi Harper, Devlin, atau Lehninger. Ya, bagusnya Harper aja, cukup. Harper tidak cukup sih. Ya, ditambah dari materi dari dosennya. Ya, jadi kalian harus punya slide saya, dan kalau kurang jelas bisa ditonton di channel. Oke? Baik dokter, terima kasih dokter. Oke, mengingat waktu ya, nggak ada lagi yang raise hand juga ya. Kita stop saja kuliahnya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Dek ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.